100% kuota di 2024 plus 10%. Jadi contoh, kalau di 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta, maka di 2025 dia mendapat 1.100.000. Oke, dan itu sudah kita lakukan. Nah, kalau ada yang masih kurang, ya silakanlah beli juga di Pertamina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta atau non-pemerintah untuk membeli produk BBM dari kilang Pertamina. Hal ini menyusul kosongnya stok BBM di sebelumnya lagi SPBU swasta beberapa waktu lalu. Pemerintah melalui Kementerian SDM mempersilakan SPBU swasta Shell dan BP untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM dari Pertamina dan tidak mengandalkan impor untuk mengatasi kekosongan stok BBM di SPBU swasta. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pembelian BBM dari Pertamina guna menjaga keseimbangan neraca dagang energi nasional. Mengingat stok BBM yang dimiliki Pertamina saat ini dalam kondisi berlebih. 100% kuota di 2024 plus 10%. Jadi contoh, kalau di 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta, maka di 2025 dia mendapat 1.100.000. Oke, dan itu sudah kita lakukan. Nah, kalau ada yang masih kurang, ya silakanlah beli juga di Pertamina. Bahlil memastikan pemerintah telah memberikan kenaikan alokasi impor kepada badan usaha swasta di luar Pertamina sebesar 10% dari alokasi tahun ini. Dari Jakarta, di Firmansyah, Tim Liputan IDX. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto meyakini dampak aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir terhadap ekonomi hanya bersifat jangka pendek. Fundamental perekonomian Indonesia saat ini juga memiliki ketahanan yang solid. Erlangga menyebut langkah strategis yang sudah diambil pemerintah diharapkan mampu membuat situasi politik dan ekonomi kembali pulih. Komunikasi aktif dengan para pelaku pasar dan investor pun dipastikan akan tetap harus dilakukan agar aktivitas perdagangan dan iklim investasi dapat berjalan lancar. Erlangga menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk mempertahankan roda ekonomi agar terus berputar dengan berbagai macam program, sehingga lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Terkait dengan situasi terkini dengan fundamental ekonomi yang solid, pemerintah yakin dampak dan dinamika sosial politik yang terjadi terhadap ekonomi harapannya bersifat jangka pendek dan pemerintah terus mendorong optimisme untuk jangka menengah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara guna membahas sejumlah isu terkini, termasuk isu pengelolaan sumber daya alam. Dalam keterangan persnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan aparat diminta untuk menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak sesuai aturan. Sesuai perintah Presiden, Polri dan Kejaksaan Agung diminta untuk tidak menyurutkan penindakan terhadap para pelanggaran aturan di bidang sumber daya alam. Menhan memastikan Polri dan TNI akan terus bekerja sama untuk menegakkan aturan serta menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa. Panglima TNI akan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional kita dan melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan secara tidak memenuhi ketentuan
yang berlaku menurut PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, emiten berkode saham CPIN, menuntaskan transaksi afiliasi senilai 24,56 miliar rupiah. Transaksi ini dilakukan untuk mendukung fasilitas pembibitan unggas melalui entitas terkendali perseroan. PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, emiten berkode saham CPIN, melalui anak usahanya PT Charon Pokpan Jaya Farm, secara resmi menyelesaikan pembelian tanah dan bangunan serta mesin dari PT Istana Satwa Borneo. Total nilai pembelian diprediksi sekitar 24,56 miliar rupiah. Rincian transaksi tersebut tanah seluas 38.389 meter persegi di Desa Nusa Indah, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, serta dibangun yang tersedia di atasnya dengan nilai 19,34 miliar rupiah. Ditambahkan juga mesin dan peralatan senilai 5,22 miliar rupiah. Presiden Direktur CPIN Chu Thomas Effendi menyatakan bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk memperkuat fasilitas pembibitan unggas bagi entitas anak. Langkah ini dinilai strategis untuk menunjang produksi unggas dan meningkatkan efisiensi operasional CPIN. Transaksi ini merupakan bentuk aksi afiliasi di antara perusahaan yang semua dikendalikan oleh CPIN, di mana Charon Pokpan Jaya Farm menguasai 99,99% saham secara langsung, serta Istana Satwa Borneo menguasai 99,99% secara tidak langsung. Hal ini diserahkan kekuatan aset di dalam rantai pasok perseroan. Sebelumnya CPIN juga telah menyelesaikan transaksi afiliasi besar senilai sekitar 430 miliar rupiah pada pertengahan Agustus 2025. Dengan langkah ini, CPIN terus memperkuat infrastruktur pembibitan unggas di berbagai lokasi strategis negara. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama hari ini, di mana IHSG pada sesi pertama hari ini ditutup melemah 0,76% ke level 7.770,98. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.620 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.779. 158 saham mengalami kenaikan, 549 saham mengalami penurunan, dan 99 saham stagnan atau tidak berubah. Adapun top gainers atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Antam yang mengalami penguatan 6,91%, BRMS mengalami penguatan 4,68%, Humi mengalami penguatan 4,57% dan AADI mengalami penguatan 3,26%. Dari top losers pemirsa atau saham-saham mengalami penurunan terdalam, ada BMRI yang mengalami penurunan 1,48%, BBRI mengalami penurunan 1,48%, WIFI mengalami penurunan 3,35% dan Telkom mengalami penurunan 1,6%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa, kesehatan dan industri sama-sama mengalami kenaikan di 2,24% dan 1,21%. Sementara transportasi dan logistik mengalami penurunan di 1,69%. Begitu juga dengan keuangan yang mengalami penurunan di 1,57%.